Bang Ensi, saya persilakan waktunya untuk presentasi awal dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Oke, terima kasih Bang Aris atas prepare-Zoom-nya dan terima kasih teman-teman sudah hadir. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua yang hadir di Zoom Akademi malam ini. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, kita kembali ngumpul dengan harapan dan makna yang pastinya positif. Dengan adanya Zoom Academy ini, kita saling memberi masukan, saling mengisi untuk pengembangan tingkat lanjut Metaverse menuju pengembangan ekosistem. Teman-teman, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan malam ini, yaitu update informasi tentang peluncuran NFT royalty sebagai produk pertama yang didistribusikan dari program aset yang kita beli selama ini, yang mana pastinya tahap peluncurannya sudah terjadi, tapi beberapa penyempurnaan fungsional koneksi ke RVC tetap berjalan. Nah, jadi di sini saya akan menyampaikan poin itu juga, beberapa poin yang harus diketahui. Kemudian di sini juga saya akan menyampaikan materi singkat, yang mana ini untuk mengingatkan teman-teman agar mendapatkan kemudahan di dalam menjalankan bisnis Metaverse. Nah, selain dari itu, tidak kalah pentingnya yaitu adalah sesi tanya-jawabnya, ngobrol santainya, yang mana di sana kami bisa mengerti apa yang dibutuhkan, apa kendalanya, apa yang belum terjawab. Di sisi lain juga kita bisa menerima masukan dari teman-teman, baik dari strategi, kemudian pemahaman-pemahaman baru, yang mana pastinya banyak sekali leader-leader yang berpengalaman di dalam Power Team Akademi malam ini. Dan kami pastikan yang hadir di malam ini adalah orang-orang yang sudah bergabung pastinya, karena ini adalah spesial khusus untuk mitra. Untuk pri umumnya, tetap di malam Senin, teman-teman bisa mengundang untuk informasi awal tentang Project Metaverse. Di malam ini kita lebih spesifik materi, yang mana setiap akademi biasanya ada perbedaan tema, menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan mitra Power Team Indonesia. Oke teman-teman, mungkin ada yang baru di Zoom Akademi malam ini. Salam kenal, saya Kenzi dari Batam. Saya sangat fokus dalam pengembangan Metaverse ekosistem dan terkoneksi juga dengan global internasional untuk standar pengembangan Metaverse di Indonesia. Oke, saya akan masuk ke sesi materi. Host Desibel. Oke, saya sudah bisa masuk dan saya akan sharing materi. Oke, sebelum masuk di akademi yang dikhususkan untuk tema pengembangan, di sini saya menyampaikan sebuah informasi. Sebentar, saya setting. Oke, kemudian di sini juga Sudah Bang, lanjutkan saja, sudah saya protect. Oke, jadi teman-teman, sebelum kita masuk ke akademi, update informasi tentang NFT royalty. Jadi apa yang perlu diketahui dengan adanya progres yang terus berjalan sampai saat ini? Down progress atau yang sudah berfungsi apa aja? Pertama yaitu distribusi NFT royalty itu sudah berjalan. Jadi artinya kalau teman-teman membeli sampai dengan level 5 ke atas, itu sudah bisa mengklaim Just NFT. Oke. Video tutorial sudah kita rilis sebagai tahap awalnya untuk caranya mengklaim NFT, Just NFT tersebut. Kemudian apalagi yang sudah berfungsi yaitu penggunaan SFC token sebagai energi NFT royalty. Jadi teman-teman yang mempunyai SFC token yang didapat dari distribusi pembelian program aset kemarin pada saat sebelum diluncurkan NFT royalty, itu sudah bisa digunakan untuk dimasukkan ke dalam NFT, ya, ke dalam NFT royalty sebagai energinya untuk mendapatkan potensial dari passive income bulanannya nanti, seperti itu. Kemudian, apalagi yang sudah berfungsi yaitu upgrade level NFT. Jadi kalau seandainya teman-teman mempunyai 3 koleksi NFT aktivator, maka teman-teman sudah bisa menggabungkan untuk meningkatkan NFT level 2. Oke, itu adalah poinnya, artinya ada 3 fungsional yang sudah berjalan. Kemudian, progres RVC NFT royalty untuk menu situsnya apa yang sedang berjalan saat ini. Nah, di dalam pengembangan, programmer terus melakukan finishing dalam peluncuran NFT royalty menuju kesempurnaan. Apa yang mereka lakukan saat ini pastinya SFC2 atau SFC2 untuk energi NFT royalty progress. Artinya SFC2 nanti akan bisa digunakan untuk mengisi energi NFT royalty. Kemudian SFCR dan SFCR2 untuk energi NFT royalty juga on progress, ya, sedang berlangsung, sedang dikerjakan, yang mana ini diestimasikan akan berbarengan dengan peluncuran produk berikutnya, ya. Kemudian transfer Just NFT yang statusnya Just NFT tapi ada energinya, itu ke depannya bisa ditransfer dan itu on progress, artinya fungsionalnya belum bisa.
Kemudian transfer NFT level status. Jadi teman-teman yang sudah mempunyai NFT level 1, level 2, kedepannya juga bisa ditransfer, ya, bisa dijual di market kalau mau jual, ya, seperti itu. Itu juga on progress. Market NFT royalty artinya transaksi yang akan terjadi di NFT ini nanti pastinya ada tawar-menawar sehingga terbentuklah market, maka NFT itu mempunyai nilai. Nilainya dalam hal transaksi di market bisa di OpenSea, bisa antar user atau ke siapapun nantinya. Itu on progress. Bonus setiap bulan NFT royalty sebagai informasi itu kita menunggu update setelah RVC terkoneksi dengan baik di situs menunya. Nah, jadi teman-teman itu yang perlu dipahami. Jadi kalau teman-teman selama ini menanyakan SFC 2 apakah bisa dilakukan untuk mengisi energi NFT royalty, belum. Karena koin itu masuk di dalam progres RVC-nya. Nah, untuk peta jalannya, untuk peluncuran, teman-teman bisa melihat distribusi profit yang kemarin itu sudah terjadi. Kemudian yang keduanya peluncuran infrastruktur baru atau kontra inti, kontrak untuk yang penghubung ekosistem secara keseluruhan itu sedang berlangsung, ya, warna kuning artinya mereka lagi migrasi. Kemudian NFT royalty sudah didistribusikan sesuai dengan apa yang teman-teman dapatkan sesuai dengan level program yang dibeli. Kemudian kedepannya juga pembaruan sistem fungsional. Pertama, fungsi keamanan barunya, ya, secure-nya. Kemudian migrasi akun, pastinya ada migrasi akun menuju ke kontra inti dan lain-lain. Kemudian pembaharuan antarmuka. Jadi maksudnya situs kita yang sekarang kita gunakan sebagai mempermudah mengakses aset kita di Polygon blockchain itu juga nanti akan berubah. Akan ditambahkan statistik, kemudian kolom chatnya, kemudian alat-alat tool lainnya. Jadi ada penambahan di interface-nya. Kemudian pastinya ada peluncuran IDO, ya, progress untuk Coin utamanya. Kemudian Metaverse. Jadi ini terus berjalan. Artinya kita yang ada di Metaverse ini, walaupun teman-teman merasakan, ya, bagi yang pertama kali bergabung, sudah berada di Metaverse selama 6 bulan, itu belum seberapa dengan progres yang ada di Metaverse ekosistem. Metaverse ekosistem diyakini adalah bisnis yang akan turun ke generasi berikutnya. Jadi kalau 6 bulan, ya, dibandingkan dengan seumur hidup, artinya persentasenya masih kecil perjalanan kita. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah teman akan mengikuti terus progres ini atau pergi di angka 6 bulan? Nah, jadi kita berada di bisnis yang tepat, kita berada di permulaan yang tepat. Untuk saat ini, kita mengembangkan pemasaran program aset, yang mana program aset itu sendiri pastinya mempunyai nilai yang bisa tercipta dari produk-produk ekosistem, karena sumber semua uang itu ada di program aset. Walaupun NFT mengeluarkan sumber uang berikutnya, tapi untuk mendapatkan NFT royalty itu dari program aset atau level matrik yang kita beli. Itu yang harus dipahami. Oke, ini adalah update, ya, secara garis besarnya, rangkuman dari keseluruhan update informasi NFT royalty yang teman-teman harus pahami. Teman-teman sampaikan ke timnya masing-masing. Oke, nah kita masuk ke akademi. Selamat datang di Metaverse Power Team Academy. Langkah mudah memulai bisnis Metaverse. Mudah sekali, hanya 4 langkah. Oke. Tujuan akademi melihat lebih jelas kemudahan bisnis Metaverse dan langkah apa yang harus dilakukan ketika sudah bergabung. Ini adalah materi-materi akademi yang sudah kita luncurkan sebagai pelengkap pengembangan supaya teman-teman memegang kendali di dalam pengembangan bisnis ini. Kalau nggak ada pembelajaran di dalam bisnis Metaverse yang baru, yang pertama di dunia, teknologinya hebat, teknologinya baru, belum pernah didengar sebelumnya, kemajuan akan sulit terjadi. Karena ini adalah hal baru, teman-teman harus mempelajari, menguasai apa yang dibutuhkan di dalam pengembangan bisnis Metaverse. Ada teknologinya, ada sistemnya, ada strategi pengembangan standar internasionalnya, dan hal-hal lain yang diperlukan. Oke, ini adalah akademi yang kita rilis dan banyak sekali di YouTube channel kita. Ya, teman-teman harapannya bisa menyisihkan waktu sedikit demi sedikit dan akhirnya teman-teman bisa memahami secara keseluruhan bisnis ini. Bisnis ini tidak ada hentinya untuk pembelajaran karena bisnis ini adalah hal umum dalam blockchain teknologi. Semua akan kita bahas. Semua akan kita bahas, cryptocurrency, NFT, metaverse, desentralisasi, smart contract. Tidak akan ada habis-habisnya, kita akan terus memahami hal-hal baru. Yang mana hal-hal baru itu kita pelajari untuk 1 kali untuk selamanya. Oke. Pertama, ketika teman-teman sudah bergabung, teman-teman harus memahami dasarnya dulu. Apa itu Metaverse? Metaverse ini adalah sebuah proyek berskala global. Marketnya dunia, diterima di banyak negara. Proyek ini cukup kuat, secara standar pengembangan bisnis ini tahan banting, tahan benturan. Metaverse itu adalah bisnis pemasaran program aset, yaitu matrix system, yang berada di jaringan Polygon blockchain. Jadi bukan di server terpusat, di server tertentu, bukan, tapi ada di jaringan Polygon blockchain. Di situ tempat program kita, yang kita transaksikan, yang kita belikan, semuanya ada di situ. Oke.
teman-teman bisa melihat sudah disiapkan sebanyak 12 level yang terdiri dari 2 jenis program aset, yaitu S3 dan S6. Saya tidak mendetailkan karena kita sering membahas di umum, tapi ini adalah poinnya. Oke. Dari aset program yang kita beli sebanyak 12 level, itu bisa mengeluarkan potensi uang. Pertama, dia mengeluarkan bonus berupa DAI Stabil Coin ketika kita berhasil melakukan pemasarannya, menjualnya, mengaktifkannya. Oke. Matrik kita terisi, artinya kita akan mendapatkan titik yang mana titik itu bernilai 100% berupa DAI Stabil Coin sesuai dengan perjanjian smart kontraknya atau program algoritma smart kontraknya. Oke. Selain dari itu juga program aset akan mengeluarkan, mendistribusikan token-token energi seperti SFC, SFC2, SFCR, SFCR2. Oke. Selain itu juga program aset akan mengeluarkan cryptocurrency ya nantinya, yaitu Coin yang akan melalui proses IDO. Nah, selain dari itu juga program aset yang saat ini kita punya juga bisa mendistribusikan token NFT ya, non fungible token, aset yang kedua dari cryptocurrency yang dibuat di blockchain. Jadi banyak sekali fungsional dari program itu sendiri. Sehingga dari distribusi-distribusi yang kita dapat, maka akan terbentuklah sebuah ekosistem besar karena Metaverse akan membentuk banyak platform kripto blockchain teknologi. Ya, semuanya sifatnya adalah desentralisasi. Ada pengembangan NFT platform, tempat jual beli NFT. Bukan hanya NFT royalty yang bisa dijual di NFT platform, tapi teman-teman bisa berkreativitas menawarkan NFT buatan sendiri nantinya sebagai karya seni diperdagangkan di NFT platformnya Metaverse. Kemudian ada juga namanya Metaverse, semacam dunia digital yang di sana juga kita bisa mengambil potensi uang dari pemasaran-pemasaran yang ada di dunia digital tersebut, Metaverse tersebut. Kemudian ada staking program juga, kemudian ada NFT, ada network tool juga, akademi, kemudian trader club juga, semacam akademi. Ada produk retail juga atau produk real yang mungkin kedepannya akan dilakukan transaksi menggunakan cryptocurrency Coin utama kedepannya. Sehingga sebenarnya Metaverse ini adalah alam semestanya blockchain. Semuanya akan ada di komponen Metaverse. Metaverse ini akan kedepannya akan menjadi DeFi pertama di dunia. DeFi yang mana ini adalah eranya untuk pengembangan desentralisasi finance. Oke. Artinya dasar ini teman-teman minimal memahami. Apa itu Metaverse? Metaverse adalah pemasaran program aset yang terdiri dari 12 level. Di dalam 12 level ada S3 dan S6. Kemudian teman-teman bisa memasarkan dengan mendapatkan bonus 100%. Dari program aset akan mengeluarkan SFC, Coin, dan NFT. Terbentuklah ekosistem. Sesimpel itu. Nah, ketika memahami ini, artinya teman-teman bisa menambahkan beberapa poin yang menarik ya ketika basicnya kita pahami. Oke. Nah, di sini ada dua, yang keduanya memahami cara kerja matrik ya dan logika sistemnya. Jadi, kita sama-sama tahu kita memasarkan program aset. Kita sama-sama menyadari kita membeli program, mengaktifkan level-level program aset. Nah, di dalam program itu sendiri yang namanya program ada aturannya. Ada hal yang harus dipahami. Logikanya harus ditemukan. Dari 12 level program ini terdiri dari dua jenis matrik, yaitu S6 dan S3. Logikanya kita temukan bagaimana. Ketika teman-teman membeli matrik S6, artinya teman-teman mendapatkan 6 matrik kosong untuk dipasarkan kembali, untuk diisi. Ya, siapa yang memasarkan matrik S6? Pastinya kita sendiri dan dibantu juga dari orang lain yang berpotensi akan memasarkan titik-titik program yang ada di bawah ini. Ya, matrik-matrik kita ini. Artinya tidak menutup kemungkinan orang lain yang akan mengisi, mengaktifkannya sehingga kita mendapatkan bonus juga. Itu adalah matrik S6. Logikanya seperti itu. Bagaimana kalau matrik ini terisi penuh? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia akan membuka 6 matrik kosong lagi. Ya, itu artinya dia kembali membeli kembali. Tapi pada saat membeli itu sudah dialokasikan dari aturan smart kontraknya, yaitu bonus terakhir ini yang seharusnya kita dapatkan 100%, dia akan membuka kembali. Nah, begitu juga dengan matrik S3 yang ada di kelipatan 3 level. Maka sebenarnya kita membeli matrik S3 ini, kita mendapatkan 3 matrik kosong untuk dijual di pasar, diisi, sehingga setiap titik ini kita mendapatkan bonus 100%. Kalau terisi penuh, otomatis dengan sendirinya smart kontrak programnya memerintahkan untuk membeli kembali, tapi pembelian itu diambil dari bonus yang terakhir. Logikanya itu. Artinya murni ini adalah pemasaran program aset, tapi diikat dengan perjanjian smart kontrak yang tidak bisa diakali. Kalau kita berbicara tentang aturan tanpa kontrak, membeli program atau membeli produk, ya teman-teman membeli produk tersebut, kemudian ada semacam aturan disampaikan, beli produk ini, ya nanti teman-teman bisa jual sebanyak 6 kali. Ya, nanti dari bonus penjualan pertama dan kedua,
bonusnya untuk orang lain. Tapi ketika itu diimplementasikan, pasti disalahgunakan. Penjualan pertama, penjualan kedua, itu biasanya tidak akan diberikan kepada orang lain. Diambil semua. Nah, itu adalah fungsional dari smart contract yang membuat perjanjian di dalam logika pemasarannya. Nah, itulah perlunya smart contract, karena tidak memungkinkan untuk dicurangi. Tapi kalau ini diimplementasikan secara manual, tanpa menggunakan teknologi, pasti aneh-aneh, tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Itu logikanya seperti itu. Nah, jadi teman-teman harus menyadari cara kerja ini cukup simpel, ya. Kapan kita menghasilkan? Kita akan menghasilkan ketika terisi di baris kedua. Kapan kita belum menghasilkan? Tahap pertama pastinya diisi di baris pertama, kita belum menghasilkan. Bagaimana cara urutan pengisiannya? Mulai dari 1, 2, kemudian 3, kemudian kembali ke tengah lagi, ke sini, ke sini. Itu adalah urutan dari algoritmanya. Kalau S3, pastinya dia mengisi dari sini, dari sini, dari sini. Oke? Nah, beberapa kasus terjadi, banyak sekali ketika teman-teman melihat programnya, mengklik matriknya, tapi yang terisi sebelah kanan. Oke? Yang sebelah sini nggak terisi. Jadi artinya tidak sesuai dengan logika yang kita temukan. Nah, logikanya artinya itu adalah limpahan. Ya, program yang berjalan adalah program yang ada di area sini. Dia akan mengisi ke sini, akan mengisi ke sini, sehingga kalau dilihat dari matrik kita, maka statusnya kosong. Itu adalah contohnya. Jadi, ini sebenarnya gampang dipahami, gampang dipelajari. Seiring berjalan, teman-teman menguasai cara kerja ini. Oke? Nah, setelah memahami 2 poin itu, teman-teman harus memahami nilai jualnya. Ya, pahami nilai jual dan ketertarikan metaverse yang tidak terbatas. Jadi kalau teman-teman ingin menciptakan sebuah nilai, ingin menjual suatu barang, pasti ada nyanyian hebatnya. Ya, anggaplah kita menjual barang, anggaplah jual barang obat ya, obat kuat misalnya. Obat kuat ini bahannya dari ini, kualitasnya bagus, tahan 2 jam, itu contoh. Oke. Nah, begitu juga dengan program. Karena kita memasarkan program, artinya kita harus menciptakan nilai jualnya. Dari mana nilai jualnya? Kita bisa berkreasi, ya, menjelaskan tentang beban sistemnya. Karena metaverse tidak ada beban sistemnya, tidak mungkin berhenti, tidak ada gagal bayar. Itu adalah nilai jual yang menciptakan ketertarikan sehingga orang akan tertarik dan pada akhirnya bergabung seperti itu. Kemudian apalagi market global. Kalau selama ini market kita terbatas. Di saat pengembangan bisnis pada umumnya, ketika bisnis itu ya sudah persentasenya sudah cukup tinggi orang bergabung, maka kita bingung siapa lagi yang mau diajak, ya. Karena marketnya hanya ada di Indonesia misalnya, tapi metaverse adalah marketnya global dan hebatnya dipercayai banyak negara, ya. Ratusan negara ikut dalam pengembangan metaverse. Itu bisa diungkapkan di publik sebagai nilai jual. Oke. Kemudian anti scam-nya. Kenapa? Kita harus bercerita bahwa bisnis ini adalah solusinya. Ya, yang selama ini sering ditipu bisnis online, ini ada bisnis anti scam, kerjakanlah seumur hidup. Kenapa? Karena kita menemukan fakta tidak ditemukan penyebab dari scam pada umumnya. Itu adalah nilai jual. Okay? Kemudian manfaat individu dan manfaat pemerintah. Manfaat individunya di mana? Contohnya, ya, untuk sebuah peluang bisnis, untuk perubahan besar-besaran secara finansial, untuk mempercepat supaya bisa beli mobil misalnya. Itu adalah manfaat individu. Kenapa? Karena kita bisa kalkulasi bahwa itu bisa. Cara kalkulasi, hitung-hitungan itu dapat. Nah, kemudian manfaat untuk pemerintah apa? Bisa menciptakan peluang bisnis, ya, menciptakan peluang kerja, orang-orang nganggur yang ada di Indonesia ini bisa menggarap bisnis metaverse. Bahkan lebih hebatnya lagi ketika dia serius, pendapatannya melebihi UMK misalnya. Itu adalah keuntungan buat pemerintah. Itu adalah nilai jual yang harus diungkapkan di publik. Kemudian apalagi? Pemerintah mendapatkan pajak dari penghasilan yang ada di metaverse. Teman-teman berhasil mengembangkan bisnis metaverse, banyak aset DAI stabil coin-nya, teman-teman jual di toko kripto. Di toko kripto udah berlaku PPh-nya. Ya, sekian juta jual DAI stabil coin di situ, sekian persen masuk ke pemerintah. Itu adalah nilai jual yang harus disampaikan ke publik. Oke. Kemudian transparansinya 100%. Teman-teman, ya, selama ini tidak akan pernah menemukan yang namanya bisnis, aliran dananya itu transparan. Nggak akan pernah, hanya ada di metaverse. Apakah itu nilai jual? Nilai jual. Oke. Kemudian independent business owner. Selama ini kita menjalankan bisnis orang lain, ya. Kita di lapangan memaksimalkan memasarkan produknya, dapat 10%, sisanya masuk ke mereka. Bisnis mereka, ownernya mereka. Di sini kita, bisnisnya adalah kita sendiri ownernya. Karena aliran bonusnya ada di kita. Apakah itu nilai jual? Nilai jual. Oke, kemudian solusi bisnis. Kita harus menciptakan solusi. Ya, kita bentuk nilainya dari solusi. Teman-teman di luaran sana sering kena tipu. Ya, teman-teman di luaran sana ingin komitmen konsisten di dalam sebuah bisnis, tapi sistemnya nggak tahan, 6 bulan berhenti. Tawarkan ini loh solusinya. Di sana banyak orang yang skill pemasarannya hebat, ya, bisa membangun bisnis, membentuk tim,
Tapi mereka belum pernah menemukan sistem yang handal, yang bisa bertahan bertahun-tahun. Kita tawarkan ini sebagai solusinya. Banyak sekali. Oke. Kemudian pemasaran langsung, bonus instan masuk wallet. Selama ini teman-teman memasarkan produk, memasarkan BO investasi. Poinnya masuk ke akun. Nanti di akun terkumpullah bonus. Mau jadikan duit, klik withdraw. Apakah itu langsung masuk? Enggak, itu enggak instan. Tapi di Metaverse langsung peer to peer, antar wallet. Itu nilai jual yang bisa diungkapkan ke publik. Oke. Kemudian biaya terjangkau bisa memulai dengan 100.000. Artinya, ngomong orang miskin pun untuk merubah hidup bisa di sini. Ada jalan. 100.000 itu cukup kecil di Indonesia dalam kategori untuk sebuah peluang bisnis hebat berskala global anti scam dengan 100.000. Kita sudah mendapatkan bisnis bertaraf internasional. Itu nilai jual, bisa kita ungkapkan ke publik. Sekali untuk selamanya, bisnis seumur hidup. Itu adalah nilai jual. Oke, teman-teman, banyak sekali bonus 100%. Ya, bonus 100% selama ini yang namanya bisnis itu nggak ada bonus 100%. Ya, paling maksimal 20%. Kalau Ponzi ya ada yang 30%. Itu bisnis juga. Ponzi bisnis, ya, tapi bisnis penipuan, makanya bonusnya besar. Nah, itu pun tidak akan pernah mencapai 100%. Oke. Kemudian ekosistemnya lengkap. Nah, ini menarik. Teman-teman bisa menjual area ini. Menjual bonus DAI, stabil coin-nya, distribusi SFC token-nya. Contoh, beli program aset, dapat SFC token. SFC token itu apa? Untuk NFT, royalty, sebagai energinya. Dari NFT royalty, setelah diisi ke situ, nanti NFT itu bisa menghasilkan passive income misalnya. Nah, maka masuk ke nilai jual NFT royalty. Kemudian ada Force Coin-nya. Kemudian kita bisa bercerita Metaverse-nya, bercerita tentang NFT platformnya, dan lain-lain. Nggak akan habis yang namanya nilai jual di Metaverse. Tinggal teman-teman bagaimana cara mengemasnya untuk menyampaikan ke publik, ya, sebagai informasi bahwa ini loh bisnis Metaverse tanpa beban sistem, market global, anti scam, manfaatnya ini bla bla bla, transparan, banyak sekali, nggak akan habis. Nah, kemudian ini juga transformasi network berteknologi. Kalau selama ini kita mengenal binary system, matahari, ya, kemudian trinary yang sifatnya itu bersambung, yang menguntungkan orang atas, tidak ada potensi dia membantu ke bawah, memberi limpahan ke bawah, nggak ada. Ini ada. Ini adalah transformasi network yang berteknologi. Era transformasi terjadi di bisnis ini, ya. Transformasi banyak terjadi di keuangan, ya. Misalnya dari uang fiat, sekarang cryptocurrency bisa dijadikan alat transaksi. Itu juga transformasi. Oke. Kemudian karya seni bisa diimplementasikan di dalam sebuah aset digital yaitu NFT. Itu transformasi terjadi. Revolusi terus terjadi di dunia ini, kita harus menyesuaikan dengan itu. Itu adalah sebuah nilai jual dan banyak lagi. Oke, banyak banget. Nah, jadi teman-teman ketika memahami nilai-nilai jual ini, inilah bahan kita untuk menyampaikan informasi tentang Metaverse. Tapi pada saat kita melakukan promosi, ya nggak semua juga kita sampaikan. Bertahap di poin-poin tertentu, ya. Misalnya Metaverse adalah bisnis tanpa beban sistem. Nyaman, aman, dan aman posting di Facebook. Seperti itu. Kemudian, mungkin Metaverse ada di banyak negara, posting orang-orang luar. Itu adalah contoh cara mempromosikan bisnis ini, supaya bisnis informasi ini nyampe ke publik. Atau mungkin teman-teman bisa menyampaikan anti-scam. Scam penyebabnya ini, sampaikan. Di semua media, kuasai media. Ya, jadi poinnya di sini. Jadi pahami nilai jual yang ada di Metaverse yang membuat orang tertarik. Solusi, manfaat, sampaikan semua. Oke. Nah, bagaimana caranya? Pastinya teman-teman harus menguasai yang namanya ilmu pemasaran. Ilmu pemasaran itu relatednya ke promosi. Tapi ada penambahan seperti informasi, kemudian kampanye. Kampanye bisnis ini lebih ke kita menunjukkan semacam euforia, kelebihan bisnis ini secara kontinu. Ya. Jadi menunjukkan kelebihan, kemampuannya, kehebatannya, potensinya, seperti itu. Kemudian pastinya hasil dari promosi ini, itu tujuannya adalah untuk terhubung. Nah, teman-teman ada yang salah di dalam pengembangan selama ini. Teman-teman melakukan promosi, oke, benar. Tapi tujuannya salah, tujuannya adalah untuk closing. Karena bukan itu poinnya, tujuannya untuk terhubung dulu. Karena kalau kita berbicara tentang pemasaran tradisional, itu biasanya kita tidak melakukan promosi. Tapi kita melakukan dengan cara rekrut, mencari orang. Nah, kenapa itu bisa dilakukan, tapi oleh profesional network. General network itu bisa melakukan itu, karena dia sudah banyak database-nya, link-nya udah di mana-mana. Kita, sebagai pemula, yang nggak ada link bisnis, mitra bisnis yang dulu nggak terhubung sebelumnya, bagaimana kita mau mengembangkan bisnis tanpa melakukan promosi ini, mengaktifkan ilmu pemasaran ini? Nggak bisa.
Nah, orang-orang yang profesional network sekalipun yang sudah banyak follower dalam kategori linknya di mana-mana pun, ini harus tetap dijalankan, ya. Karena kapasitas setiap orang itu, ya, di dalam ilmu Nokia itu kan dulu handphone Nokia itu kan dibatasi kontak kita itu 350 orang. Itu adalah maksimal orang yang bisa kita dekat, dalam arti kita ingat di dalam kontak handphone kita. Apakah itulah market kita? Bukan itu. Market kita seluruh dunia. Bagaimana untuk menjangkau seluruh dunia, seluruh Indonesia? Ya ini, aktifkan ilmu pemasaran, promosi, supaya kita terhubung dan pada akhirnya kita mendapatkan market, mendapatkan kawan dulu, mengenal seseorang dulu melalui promosi itu. Kenapa? Dengan promosi itu pastinya biasanya orang akan menghubungi. Ketika orang menghubungi, tanya jawab dari mana, berkenalan, seperti itu. Terjadilah yang namanya silaturahmi. Dia nanyakan tentang metaverse, ya kita jawab apa itu metaverse. Ya, dia nanya bagaimana cara melakukan pengaktifan level, ya jawab cara pengaktifan level. Nah, permasalahan kesalahan terjadi biasanya ketika orang bertanya apa itu metaverse, biasanya itu disampaikan secara beruntun. Metaverse, bla 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 bla, programnya ini, cara membelinya ini, kemudian uangnya, bonusnya seperti ini. Padahal dia nggak nanya bonus gitu. Kesalahannya di situ. Nah, akhirnya orang melihat beruntun, panjang banget penjelasannya. Orang udah mulai jenuh. Nah, pastikan ketika orang terhubung, itu beri mereka sesuai yang mereka butuhkan. Kalau mereka menanyakan bagaimana cara mendaftar, ya beri cara mendaftar. Nggak usah dijelaskan lagi, menjelaskan metaverse. Kalau orang itu nanya membeli program aset itu pakai cryptocurrency apa, jawab pakai DAI Stablecoin. Nggak usah dijelaskan dulu semua cryptocurrency-nya. Nah, jadi sesuaikan apa yang mereka butuhkan. Itu adalah kuncinya. Nah, terjadi tanya jawab. Nah, di sini biasanya akan terjadi persimpangan. Ya, tanya jawab terjadi, kemudian pada akhirnya mereka tidak bertanya lagi. Tapi sebelumnya kita sudah mengenal, kita sudah tahu namanya, wilayahnya, nomornya sudah kita set. Nah, kalau seandainya dia tidak melanjutkan pertanyaan bagaimana cara pendaftaran atau bagaimana urutan pendaftaran, ya maka artinya itu kan belum closing. Maka arahnya kemana kalau tidak closing? Ke sini, ke saluran pemasaran, saluran informasi. Nah, saluran ini banyak, ya teman-teman bisa menyiapkan misalnya Telegram group, WhatsApp group, tapi dikhususkan untuk orang-orang yang sudah bergabung. Karena kita harus orang-orang yang bergabung itu, yang belum bergabung itu materinya ya ringan dulu. Kenapa? Kalau dikasih yang berat-berat, ya nanti mental duluan dia nggak akan bergabung. Jadi ya basicnya aja, metaverse secara singkat, ya kemudian diberikan informasi testimoni juga, kemudian sedikit mindset supaya bisa merubah pikiran mereka bahwa bisnis ini dibutuhkan saat ini, misalnya seperti itu. Nah, kenapa? Itulah tujuannya kenapa tidak digabung dengan orang yang sudah bergabung. Karena ada namanya manage di dalam postingan. Makanya setiap postingan itu tidak ada yang sama. Kalau grup calon mitra, ya postingannya seperti ini. Kalau teman-teman gabungkan di dalam grup, ya WhatsApp misalnya di situ ada mitra, calon mitra, nanti kalau ada calon mitra kita di dalam grup tersebut, teman-teman share link referral teman-teman kan akan bermasalah kepada yang lain. Nah, makanya tujuannya itu. Jadi harus dipisahkan. Nah, nanti dari sini pada akhirnya juga closing, akan menghubungi kembali ya ketika dia tertarik. Atau mungkin kalau dia sama sekali tidak tertarik, dia akan keluar lagi, ya nggak ada masalah juga. Seperti itu. Atau mungkin dia keluar, ya mungkin dia mencari tim yang lain atau mungkin orang lain. Begitu juga sebaliknya orang lain akan terjadi seperti itu. Dari grup orang lain bisa jadi balik ke kita. Akan terjadi seperti itu. Nah, teman-teman harus menyadari itu. Tidak semua orang juga yang menghubungi kita itu menanyakan detail tentang metaverse nantinya. Ada yang langsung menghubungi, berkenalan, langsung minta link referral. Ada juga. Seperti itu. Ada juga yang menanyakan secara detail. Ya, pernah saya rasakan selama hanya melayani tanya jawab dari dia. Dilayanin aja. Tapi setelah 1 bulan akhirnya nggak gabung juga. Setelah diselidiki gabungnya ke orang lain, ya nggak ada masalah juga. Dan kita juga pastinya ada kondisi seperti itu sudah dijelaskan oleh orang lain, bergabungnya ke kita. Oke. Nah, itu adalah ketika masuk tanya jawab dan pada akhirnya belum closing. Artinya handlingnya ke sini. Nah, bagaimana kalau kita sudah closing? Kita juga harus menyiapkan yang namanya saluran pemasaran, yaitu kalau di sini saluran pemasaran, kalau di sini adalah saluran informasi atau akademi. Jadi grup kita buat khusus untuk pembentukan tim, membangun tim, kemudian mengajari orang, edukasi, memotivasi, seperti itu. Nah, jadi artinya ini adalah lebih ke materi khusus untuk pengembangan, bukan lagi memancing mereka untuk bergabung. Oke, nah artinya inilah kuasai ini. Ketika teman-teman menguasai pemasaran, bisnis ini mudah. Kenapa? Karena ini bisa dikerjakan sambil tidur.
sambil mengerjakan pekerjaan kita, misalnya kayak kita masih kerja nih di suatu perusahaan, itu masih bisa menjalankan ini dengan ilmu pemasaran ini. Artinya mudah banget dan tidak mengeluarkan keringat. Nggak seperti berkebun, nggak seperti membuka usaha warung, nggak perlu. Ya, pakai singlet, ngopi, duduk di teras, ini udah bisa dijalankan. Nah, itu maksudnya seperti itu. Kenapa? Kami ingin memberi yang termudah, tapi nggak menutup kemungkinan teman-teman yang menguasai skill khusus, biasa ekstrim juga nggak ada masalah menjalankan. Misalnya roadshow, seminar, itu kan untuk profesional-profesional. Yang ini yang saya tekankan adalah untuk pemula. Karena saya lebih fokus mensukseskan orang-orang yang tidak ada basic bisnisnya, orang-orang yang sangat membutuhkan peluang ini. Kalau kita mensukseskan pembisnis dan sukses itu udah biasa. Tapi kalau teman-teman bisa mensukseskan orang yang tidak pernah berbisnis, orang yang nggak ngerti kripto, orang yang selama ini nggak mengerti dunia mindset bisnis, dia bisa sukses, itu adalah kepuasan tersendiri. Prestasi yang kita capai. Manfaatnya lebih besar daripada kita mensukseskan profesional network. Seperti itu. Nah, materi ini saya khususkan untuk pemula sebenarnya. Karena kalau yang profesional network, yang pernah jadi founder, yang pernah jadi owner, itu nggak perlu diajarin lagi. Mereka udah tahu langkah-langkah yang harus dilakukan. Tapi pada prinsipnya, ini juga perlu diperlukan ketika mereka ingin menambah database, menambah koneksi. Seperti itu. Ingat, bisnis ini adalah bisnis jaringan. Jadi, kita memperluas jaringan nih. Uangnya kan di situ. Memperluas jaringan. Jadi bukan pemasaran langsung dalam kategori jual matrik dapat 100%, bukan itu poinnya. Nggak pernah saya bicara uang dari tadi, nggak pernah. Jadi kalau closingin orang itu, kita nggak perlu berbicara uang. Tapi kita tunjukkanlah kehebatannya, ketertarikan orang supaya bergabung di Metaverse. Tawarkan solusinya. Kalau dia selama ini scam terus, ya ini bisnis anti scam. Kalau selama ini dia nggak pernah sukses, ya ini solusinya. Kalau selama ini dia adalah pelaku network, ya hebat pengembangannya, tapi setelah dia membangun bisnisnya berhenti, ya ini solusinya gitu. Dan kita tidak pernah menyampaikan uang. Uang itu terakhir, seperti itu. Manfaatnya dulu, solusinya dulu. Dari tadi saya tidak pernah menjelaskan tentang uang, karena saya lebih fokus ke kekuatan dari bisnis ini, baik dari sisi teknologi, sistem, peluang, dan manfaatnya. Oke. Nah, di sini saya juga ingin menyampaikan, WhatsApp itu melakukan evaluasi yang sangat maksimal. Selain kita diberi manfaat yang cukup baik, ya penambahan dari kota grup, kemudian dibukanya menu komunitas, pesan komunitas, tapi di sisi lain dia juga memproteksi, ya proteksinya di mana? Untuk saat ini di tahun 2023 itu banyak sekali teman-teman kita itu mendapatkan spam WhatsApp. Oke, teman-teman, di sini saya akan menyampaikan tips cara menghindari spam WhatsApp. Kenapa teman-teman? Kita cari tahu dulu kenapa teman-teman sering WhatsApp-nya keblok, nggak bisa diakses. Itu karena ada 2 poin strategi pemasaran melalui WhatsApp yang harus diketahui. Oke. Pertama, ekstrim strategi. Yang kedua, standar strategi. Ekstrim strategi, inilah yang menyebabkan WhatsApp kita di-banned. Contoh ekstrim strategi, teman-teman mengumpulkan kontak nomor handphone orang dari grup bisnis sebelumnya atau apapun itu, dikumpulin, kemudian dimasukin ke dalam tanpa izin, tanpa pamit, tanpa mengerti siapa itu, ya, entah itu orang tua, anak kecil, pokoknya hantam masuk semua di dalam grup, sudah masuk semua terkumpul di sana, baru dihajar informasi tentang Metaverse. Ini akan di-ban. Oke, artinya strategi itu sulit dijalankan untuk saat ini. Bagaimana solusinya? Kita harus menerapkan standar strategi. Standar strategi, kalau teman-teman dulu di penyerangan dalam hal menyampaikan informasi di grup WhatsApp, sekarang teman-teman masuk ke media sosial, Telegram Group, kemudian Facebook, TikTok, dan lain-lain, yang mana tujuannya adalah supaya orang menghubungi kita. Nah, ketika orang menghubungi kita, artinya kita berkenalan dengan orang tersebut, saling save kontak, kemudian minta izin, masukkan ke dalam grup peluang bisnis Metaverse ini, ya dengan kalimat yang menarik. Saya akan menyampaikan informasi di grup ini, saya izin untuk masukin ke sini, kemudian setelah itu kita masukkan ke grup itu. Dan dia merasa dihargai, ya. Kemudian setelah masuk kita ucapkan selamat datang di grup Metaverse, semoga sehat selalu, seperti itu. Dia merasa dihargai. Ketika kita menyampaikan informasi, dia nggak akan mereport. Nggak mungkin dia laporkan spam. Maka itu untuk menghindari ini. Artinya, ini potensi untuk menjalankan ekstrim strategi, itu sulit, karena akan ada ini. Oke. Nah, jadi ini harus disadari, teman-teman mulai menyiapkan strategi barunya saat ini, atau memungkinkan ketika teman ingin melakukan ini, lakukan di Telegram Group, tapi itu akan juga. Tapi tidak
tidak se-ekstrimnya WhatsApp. WhatsApp report beberapa orang, ya, maka akan keblokir. Nah, menariknya ketika teman-teman menggunakan nomor yang cukup lama yang selama ini digunakan, sebenarnya ini bisa minta tinjauan, ya. Teman-teman klik minta tinjauan, kemudian nanti alasannya, atau mungkin WhatsApp digunakan orang lain atau apa seperti itu yang kira-kira masuk akal bisa diterima. Maka 1 kali 24 jam dan belum 1 kali 24 jam biasanya dibuka kembali. Oke. Nah, untuk antisipasi mulai saat ini ya pastinya kita sebagai pelaku bisnis pemasaran yang menggunakan bisnis digital online itu harus menyiapkan dari awal minimum itu mempunyai 2 nomor. Nomor utama gunakan untuk hal-hal standar, nomor kedua gunakan untuk pemasaran. Oke. Nah, kemudian 4 cara terhubung melalui WhatsApp. Pertama, dari WhatsApp itu sendiri sebenarnya kita bisa memperluas jaringan atau mitra atau untuk memasarkan bisnis Metaverse ini melalui misalnya atau telepon, video call atau japri, ya. Jadi kalau kita udah kenal, misalnya nih kita promosi di Facebook, oke. Ketika kita promosi di Facebook itu kan kita masukkan nomor kita. Nanti ada orang yang menghubungi, kemudian pastinya kita berkenalan. Kalau sudah berkenalan, namanya sudah tahu, alamatnya di mana, dan sudah pernah berdiskusi, itu kalau untuk menghubungi, untuk memfollow up itu nggak asing, nggak canggung lagi. Dan orang pun bisa menerima ya dengan senang ketika kita dalam kategori berkomunikasi. Karena sudah saling kenal sebelumnya. Ya, bisa video call ataupun japri. Yang kedua, pesan siaran. Nah, pesan siaran ini sangat rawan terjadi ini pemblokiran. Pesan siaran itu minimum ya untuk keamanannya. Teman-teman benar-benar harus saling save kontak. Artinya harus benar-benar saling mengenal dan ada baiknya melakukan perizinan atau izin dulu. Saya akan masukkan ke pesan siaran. Misalnya nih, karena pesan siaran ini adalah komunikasi cepat saya karena tim saya besar misalnya. Nah, itu bisa seperti itu, maka ini akan terhindari. Ketika normal kondisinya, sama-sama save kontak, kemudian kita izin, seperti itu. Kemudian grup WhatsApp. Grup WhatsApp juga, teman-teman ini bisa dilakukan untuk terhubung melalui WhatsApp. Ya, untuk saluran pemasaran, menyampaikan informasi, update terkini, kemudian testimoni, motivasi, edukasi, dan lain-lain. Kemudian pesan komunitas, ini juga bisa dilakukan, tapi pesan komunitas itu jangan sering dilakukan presentasi, karena ini rawan kena ini. Jadi pesan komunitas ini sebenarnya adalah untuk menyampaikan informasi penting aja, ya minimum 1 atau 2 kali sehari. Nah, pesan komunitas ini itu terdiri dari gabungan beberapa grup ya yang kita kelola, yang kita adminnya. Oke. Oke, teman-teman itu adalah bagian dari informasi yang perlu kita sampaikan untuk pemula khususnya. Dan di Metaverse Power Team itu banyak sekali profesional network dan bisa mengikuti cara ini. Dan cara ini cukup aman, cukup nyaman, bisa dikerjakan dari rumah dan sesuai dengan apa yang diharapkan di Metaverse ini adalah bisnis dari kenyamanan rumah dan dari manapun. Karena desentralisasi itu sebenarnya kebebasan. Kenapa? Dengan adanya desentralisasi, kita terputus yang namanya dari aturan sentral. Kita terputus dari kontrol sentral, misalnya sistemnya, kemudian dananya, seperti itu. Jadi nggak ada sentralnya itu, sehingga kita bebas. Nah, jadi itu menariknya di Metaverse. Kemudian, ketika teman-teman menjalankan bisnis Metaverse ini, asal teman-teman ingin komit, ya mempunyai sikap yang konsisten, itu bisa sistemnya mendukung untuk itu. Dan bisnis Metaverse ini tidak cocok orang yang mindsetnya spekulasi. Misalnya orang yang biasa bermain BO, karena basic saya juga itu dulu. Jadi kalau saya bermain BO itu biasanya menargetkan proyek baru. Dan saya juga ingin bergabung, itu biasanya bergabung minimum itu di ring satunya atau minimal orang yang buat proyeknya langsung yang menawarkan atau foundernya langsung seperti itu. Bukan follower statusnya, tapi kita berada di pengembangan pertamanya. Nah, di situ sebenarnya adalah bisnis momentum. Kita bisa mengambil momentum. Kita udah tahu kalau main di BO itu maksimal 3 bulan. Setelah itu cabut. Itu pun masih banyak kerugian kadang. Karena BO itu sendiri itu ketika gagal 1 bulan udah scam. Seperti itu. Nah, itu orang-orang yang biasa bermain momentum seperti itu dan belum tobat, itu nggak bisa jalankan bisnis ini. Dan dia tidak bisa bermain momentum di Metaverse. Karena Metaverse adalah bisnis yang perlu pendekatan. Bisnis yang berkelanjutan, yang dikembangkan secara bertahap. Ya, kalau main Metaverse 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan aja, itu belum maksimal hasilnya. Metaverse ini adalah bisnis yang merubah finansial kita atau mendapatkan kekayaan itu terus-menerus secara bertahap. Jadi bukan uang cepat, tapi uang yang didapat secara proses.
ketika kita berhasil membangun bisnisnya. Dan menariknya memungkinkan. Kalau di proyek-proyek sebelumnya kan nggak memungkinkan kita membangunkan bisnis. Karena itu kan masih under control orang lain, karena bisnis itu adalah milik orang lain. Kalau di sini ya kita terapkan komitmen, konsisten, fokus kita, sistemnya kuat untuk menyesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Pemasaran Metaforce, ya, yang sukses itu adalah sebenarnya dicari orang, bukan mencari orang. Nah, itulah tujuannya. Kenapa teman-teman harus mengaktifkan ilmu pemasaran mulai saat ini. Pemasaran itu adalah proses. 1 bulan pertama itu biasanya kalau kita melakukan promosi, itu biasanya orang mengamati aja. Dilihatnya bisnis apa lah nih, ya. Ya paling ada beberapa orang klik, bahkan ada yang ngetawain biasanya, ada yang nyinyirin. Itu biasanya di 1 bulan pertama itu kalau nggak kuat mental itu mundur. Nah setelah 1 bulan lewat, biasanya udah mulai ringan. Nah di bulan kedua itu udah mulai banyak yang japri, mulai banyak yang menghubungi, ya walaupun dia iseng-iseng, tapi sudah mulai menghubungi. Biasanya melalui japri dulu, ya. Nah nanti keseriusannya akan menuju WhatsApp. Seperti bulan ketiga, itu kita biasanya sudah ada closingan dan kita sudah ada tim. Kalau udah ada tim, ada downline, artinya itu adalah mitra kita. Kita bisa menjalankan strategi, saling mendukung. Kalau si A posting di Facebook, si B downline kita memberikan komentar yang positif. Mantap, misalnya, bisnis hebat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk edification tersebut, menaikkan nilai posting tersebut. Jadi harus didukung, downline kita posting promosi, kita sebagai offline-nya ya minimal komentar positif. Begitu juga downline-nya, kalau upline-nya melakukan promosi, minimal downline-nya melakukan support, mendukung, minimal like lah, seperti itu. Nah, jadi strategi itu cukup efektif, itu adalah standar pengembangan di Metaforce. Banyak orang-orang seluruh dunia melakukan itu. Nah, selain dari itu juga, pastinya teman-teman kalaupun mampu, mulailah mencoba untuk melakukan Zoom sendiri. Karena harus disadari ya, di dalam bisnis apapun, kesuksesan itu ada di leader, ketika teman-teman memimpin. Coba perhatikan orang-orang kaya di dunia ini, nggak ada satu orang pun yang kaya yang tidak memimpin banyak orang. Minimal dia mempunyai banyak perusahaan, karyawan, dia mengontrol semua itu. Jadi kalau kita mau sukses dan tidak pernah ingin terhubung dengan orang, itu nggak masuk akal. Adapun keberuntungan aja. Dan itu pun jarang terjadi, nggak mungkin semuanya mendapatkan keberuntungan atau hoki seperti itu. Nah, jadi mindset kita harus benar-benar berubah di dalam pengembangan bisnis Metaforce. Kenapa harus dirubah? Karena ini bisnis loh, bisnis sah, yang mempunyai kekuatan maksimal, yang memang betul-betul bukan mengerjakan bisnis orang lain. Teman-teman berhasil di Metaforce, melakukan pemasaran, mendapatkan persentase, itu sedikit pun tidak ada dikirim ke Lado yang membuat sistem ini, dia nggak dapat hasil dari pemasaran kita langsung. Berbeda kalau dulu project, ya, yang punya project, ya mereka nampung duit. Mereka menyiapkan nomor rekening, wallet, ya kita dikasih presentasi seperti itu. Teman-teman Power Team Indonesia, kami akan selalu mendukung perkembangan Metaverse secara umum di Indonesia. Oke. Untuk saat ini, peluncuran NFT royalty belum berefek. Kenapa? Karena NFT royalty itu belum bisa jadi duit, belum bisa dijual ke market, belum bagikan hasil passive income sebulan per bulannya. Tapi kalau itu terjadi, teman-teman yang mempunyai program aset itu akan gampang dijual. Kenapa? Karena fungsionalnya ada untuk mendapatkan sumber uang lain. Nah, jadi kita menunggu progres itu terus berjalan. Ketika kesempurnaan NFT royalty, ya, kemudian distribusi passive income-nya sudah terjadi, ya misalnya si A nanti dapat sebulannya sekian dolar atau sekian rupiah, maka pembuktiannya ada, maka matrik itu akan laris, program akan laris, karena sumbernya kan dari situ. Oke, teman-teman, kami menyiapkan semuanya di YouTube channel, kami juga ada Telegram group untuk informasi terupdate-nya, kami juga ada di WhatsApp group untuk motivasi, testimoni, kemudian strategi, dan hal-hal lain. Tapi mungkin banyak yang tidak mengerti fungsional dari grup tersebut. Ketika disampaikan informasi, nggak dicerna malah menentang, sedangkan dia sendiri nggak ada ide untuk membagikan kepada orang lain, karena dia nggak memahami tujuan dari grup itu. Grup dibuat itu adalah untuk sama-sama memberi manfaat. Kalau teman-teman ada ilmu pemahaman tentang Metaverse, strategi yang sudah terbukti, ya bisa mengclosingkan dalam waktu 2 menit misalnya, sudah terbukti sebanyak 10 kali, sampaikan di grup. Strateginya, itu adalah keberkahan dalam bisnis ini. Lebih baik ngasih ilmu daripada ngasih duit. Ya, lebih baik memberi ilmu daripada ngasih die stabil coin. Itu yang harus dipahami. Nah, jadi harapannya grup yang kami bangun itu bisa bermanfaat. Ya, akan terjadi yang namanya sistem selam. Si A pintarnya ini, si B pintarnya ini,
dimasukkan ke dalam grup, akhirnya ada penggabungan kepintaran, ya, sehingga itu menjadi satu, dan itu ada kekuatan. Itulah kenapa power team itu dibuat power team, kekuatan tim, karena bisnis ini uangnya ada di kekuatan, ada di persatuan seperti itu. Bukannya saling menjatuhkan, bukannya saling melemahkan seperti itu. Bukan itu tujuannya di bisnis ini. Ya, kalau teman-teman bergabung di Metaforce yang tujuannya untuk melemahkan upline-nya, melemahkan downline-nya, nggak akan berhasil. Karena niatnya udah buruk untuk menghancurkan orang. Ya, teman-teman harus memotivasi orang lain. Karena kenapa? Efeknya ketika teman-teman memotivasi orang lain, pasti teman-teman termotivasi. Ketika teman-teman mensukseskan mitra langsungnya, pasti teman-teman sukses. Kenapa kami bisa dapat bonus? Ya, kenapa kami bisa berhasil mengumpulkan miliaran di dalam bisnis ini? Karena kami juga menciptakan orang-orang yang mendapatkan ratusan bahkan miliaran. Seperti itu polanya. Nah, jadi karma baik, ya, apa yang kita lakukan itu berlaku. Bukan berarti kami enak dapat bonus terus seperti itu. Bukan itu yang dilihat. Tapi bagaimana perjuangan kami mensukseskan orang yang tadi pendapatannya 50.000 sehari, ya, sebelum join di Metaforce. Tapi setelah bergabung di Metaforce, kami bisa berhasil, ya, mengedukasi, menyampaikan akademinya, dan dijalankan, dan income-nya ratusan juta. Nah, itu yang harus dipahami. Artinya, kami mendapatkan bonus karena kami berhasil mensukseskan orang lain. Teman-teman harus merubah pola pikir itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bisa memotivasi, bisa mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan. Ya, setelah sesi ini, setelah materi, kita nanti ada sesi tanya jawab. Bebas, mau nanyakan apa aja, mau negatif, mau positif, sampaikan aja, nggak usah ragu. Ya, itulah tujuan kita membuka wadah ini, Zoom ini, untuk ngobrol santai. Karena setiap apa yang teman-teman sampaikan akan ada pendapat yang mana pendapat itu mungkin bisa membantu. Yang tadinya pendapatnya negatif bisa kita rubah menjadi positif. Ya, yang menyampaikan energi positif kita tingkatkan lagi supaya lebih positif seperti itu. Nah, jadi artinya hal-hal yang kita dapat dari Zoom ini adalah hal-hal yang positif. Karena positif yang kita cari, bukan negatif. Oke, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Nanti akan dipandu oleh moderator kita yang energik, ya, Bang Haris. Oke, saya kembalikan ke Bang Haris. Terima kasih. Terima kasih Bang Ensi. Dan seperti biasanya, sambil menunggu tanya jawab, baik Ryzen maupun kolom chat di Zoom maupun di YouTube, kita simak video sejenak, beberapa video yang sudah saya persiapkan. Всем привет! Horas! 我叫刘朝。 Semangat pagi! Assalamualaikum. Ciao amici di tutto il mondo. Hello, dear friends, members of Metaforce International Community. Hi, everybody! Selamat pagi! Приветствую вас, друзья! Hi, friend. I am very grateful and glad to be part of this team. Very much big gift. Is hope. Community. Hi, everybody! Selamat pagi! Приветствую вас, друзья! Hi friends, Hello friends. Metaforce is like a family to me. It has helped me to connect with positive-minded people. And I am a proud member of Metaforce. I am very grateful and glad to be a part of this team. This is very much big gift. Is a hope. We can find a lot of friends in this unique system. First of all, I want to tell you what Metaforce is: decentralized system in which money flows in a banking system. It is 100% secure system, as no one can stop it. There's NFT royalties, metaverse, traders club, a lot of things. Seeing the video for the first time where Leida Hotnikov presented the project, I started to believe that dreams really could come true. And the direction is possible with Metaforce. I made first steps in Metaverse with like-minded teammates since my first days in Metaverse. Everybody has dreams, and to achieve or fulfill that dreams, you need a bulk amount of money. Thanks to Metaforce, I was able to start up a business, acquire an office and other properties at a very young age. I had a dream of making a film. I was short of the cash, and I was really worried how to do that. And one of my friends advised me to use Metaforce. And Metaforce really changed my life. It gave me a lot amount of money. I made my film, and that became very successful. For now, we are in classic program. This classic program made me a lot of money. That's
we're going to open my own pharmacy. I'm pharmacist. I'm going to open my own pharmacy. With MetaForce income, I was able to complete my small financial goals, and I have funded to rebuild my home. Running MetaForce is a platform which helped me to survive financially as well as for my teammates. By the help of MetaForce, I am able to pay my education expenses, and now I am going to start a new business with it. Here is the place where we are helping each other, and as a result, one could achieve fresh motivation, new meaning, unique. Halo guys, salam kenal, nama saya Kosim Nursia dari Kebumen Indonesia. Mari join Force bersama Power Team Militer. Kenapa harus Force? Aman, nyaman, desentralisasi, jangka panjang, 100% berkali-kali tanpa batas, sistem hebat, mentor dahsyat. Jangan yang lain. Force Ecosystem, menembus batas kemustahilan. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mus dari Brau Kaltim. Bergabunglah di MetaForce untuk perubahan finansial yang lebih baik. Karena di MetaForce, Anda dibayar 100% berulang-ulang. MetaForce adalah bisnis berdesentralisasi 100% transparan. Jika Anda serius, fokus, dan konsisten dalam menjalankan bisnis ini, dalam waktu singkat, Anda bisa meraih segala impian Anda, bisa membahagiakan keluarga tercinta. Ini bukti nyata, bukan hanya omongan belaka. Di tim Power Team, sudah banyak buktinya. Mereka yang serius, fokus, dan konsisten dalam menjalankan bisnis ini, rata-rata menghasilkan di atas gaji para DPR. Saya sendiri adalah buktinya. Dalam waktu singkat, belum genap 1 bulan, sudah bisa menghasilkan di atas 40 juta. Wow, itu sangat luar biasa bagi saya. Mari bergabung di MetaForce bersama Power Team, karena leader Power Team tersebar di seluruh pelosok Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Ingat, MetaForce, ingat Power Team. Power Team keluar tanpa batas. Bergabunglah di MetaForce bersama Power Team. Jadilah pionir di kota Anda. Perkenalkan, saya Aoki dari Bogor, Indonesia. Saya bergabung di MetaForce dengan level 5 dan alhamdulillah sekarang sudah ada level 7.